Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Masih ingat kan? Nah, sebelumnya Ibu kan sudah melakukan perkenalan singkat nih melalui video yang sebelumnya. Nah, ini adalah pertemuan dari Ibu yang kedua. Maka dari itu, simak kelanjutan video ini ya. Teman-teman di rumah sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, apa saja yang harus kalian siapkan? Yang pertama, kalian harus menyiapkan satu lembar kertas. Yang kedua, kalian harus menyiapkan alat tulisnya. Untuk apa? Nah, selama menyimak video ini, silakan teman-teman tulis poin-poin yang kalian dapatkan dan juga apa kesimpulan dari video pada pembelajaran hari ini. Kemudian, kalian bisa memfoto dari hasil rangkuman kalian dan mengirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Nanti di Classroom Ibu akan memberikan nomor Ibu dan kalian mengirimkan hasil dari rangkuman atau ringkasan pembelajaran pada hari ini. Kalian bersedia kan? Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba kita ingat-ingat lagi minggu lalu kita sudah belajar apa saja. Iya betul, yang pertama itu ada pengertian masalah sosial, yang kedua itu ada karakteristik masalah sosial, dan yang ketiga faktor pembentuk dari masalah sosial itu sendiri atau faktor penyebabnya. Dan juga Ibu kan sudah memberikan beberapa pertanyaan yang Ibu lontarkan di Google Classroom, dan sebagian dari anak-anak atau teman-teman di kelas 11 IPS ini, maksud Ibu 11 IPS 1 sudah menjawab dengan hebat. Maka dari itu kita evaluasi dikit ya, apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Nah, masalah sosial itu sendiri adalah suatu gejala sosial yang ada di masyarakat dan itu terjadi akibat adanya interaksi antar masyarakat. Interaksi antar masyarakat di sini untuk memenuhi kebutuhan daripada individu satu dengan individu yang lainnya. Maka dari itu, apabila terjadi suatu gesekan yang tidak sesuai dengan aturan atau nilai dan norma dari masyarakat itu sendiri, maka akan menyebabkan suatu permasalahan sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik masalah sosial. Itu ada berapa? Ya betul, ada 4. Yang pertama adalah masalah sosial itu tentunya dirasakan oleh banyak orang. Nah, mengapa bisa disebut dengan masalah sosial? Karena itu melibatkan dengan banyak orang. Apabila itu hanya melibatkan individu satu saja, itu tidak bisa disebut dengan masalah sosial. Sebab masalah sosial itu sendiri ada dari masyarakat dan berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja dirasakan oleh masyarakat banyak. Dan yang kedua, masalah sosial menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan. Ini jelas ya, ketika ada suatu masalah yang terjadi di masyarakat, maka efeknya adalah kondisi dari masyarakat itu sendiri tidak stabil. Maksudnya tidak stabil, biasanya yang hidup rukun, hidup damai, hidup tenang, itu dengan ditipali adanya masalah, maka kedamaiannya itu akan goyah. Yang ketiga adalah masalah sosial memerlukan suatu pemecahan masalah. Masalah sosial memerlukan pemecahan masalah. Ya, akibat dari masalah sosial tentunya menyebabkan kondisi yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pemecahan masalah di sini sangat diperlukan. Pemecahan masalah di sini bisa dibentuk atau bisa ditentukan, bisa disepakati oleh masyarakat itu sendiri yang mengalami masalah sosial. Nah, setelah mendapatkan kesepakatan bagaimana jalan keluar dari masalah itu sendiri, maka diharapkan masyarakat bisa hidup rukun seperti semula sebelum adanya masalah. Nah, yang ketiga adalah pemecahan masalah sosial harus dilakukan secara kolektif. Nah, balik lagi ke karakteristik yang pertama, masalah sosial kan dirasakan oleh banyak. Maka dari itu, pemecahan dari masalah sosial itu sendiri harus disepakati oleh orang banyak dan dilakukan secara langsung oleh orang banyak itu sendiri. Nah, makanya pemecahan masalah harus dilakukan secara kolektif atau keseluruhan dan memperhatikan seluruh aspek yang menjadikan masalah itu sendiri, apakah sudah benar-benar teratasi atau belum. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab dari timbulnya masalah sosial. Itu bisa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor biologis, dan faktor psikologis, dan juga faktor budaya. Nah, faktor ekonomi ini misalnya apa? Kemiskinan. Kemiskinan di sini mengapa bisa menjadi masalah? Nah, kemiskinan ini timbul dari kurangnya pemerataan tenaga kerja atau kurangnya
kemampuan individu itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, ketika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka itu akan membuat atau mendorong individu itu untuk melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, tindakan kriminal ini akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Ya, yang kedua, faktor budaya. Kita lihat di negara kita Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku, budaya, dan juga ras. Nah, ketika di antara suku ini terjadi gesekan, maka itu akan menimbulkan suatu crash atau masalah yang akan menyebabkan ketidaknyamanan di antara masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah faktor biologis. Nah, timbulnya masalah dari biologis ini bisa dilihat dari kesehatan. Maksudnya kesehatan adalah peralatan kesehatan yang dimiliki oleh negara kita atau fasilitas kesehatan yang dimiliki negara kita rupanya masih minim ya. Bisa kita lihat dari penanganan wabah COVID yang saat ini terjadi. Pada tiap harinya itu terus terjadi lonjakan. Mengapa terus terjadi lonjakan? Karena fasilitas yang dimiliki oleh negara kita pun tidak mewadahi, artinya tidak bisa menanganinya secara cepat atau secara menyeluruh gitu. Nah, faktor yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Nah, masalah ini dapat timbul apabila psikologis dari masyarakat itu terganggu. Faktor psikologis dapat juga muncul jika beban hidup masyarakat atau individu itu merasa terlalu banyak, terlalu membebani, terlalu mengganggu pikiran. Nah, itu dapat menyebabkan emosi yang berlebihan. Nah, emosi yang berlebihan ini apabila tidak dikontrol atau tidak dikendalikan dengan benar, maka akan menimbulkan suatu permasalahan di antara individu atau antar masyarakat. Nah, itu tadi evaluasi dari materi pada minggu yang lalu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang baru, yaitu ukuran sosiologi terhadap masalah sosial. Nah, maksudnya apa sih? Masalah sosial atau suatu gejala sosial yang ada di masyarakat itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial apabila memenuhi beberapa kriteria. Nah, di sini ada 6 kriteria. Apa saja itu? Adakah di sini teman-teman yang sudah membaca LKS atau buku pedoman yang lainnya? Jika sudah, kalian bisa membuka LKS halaman 20 hingga 21. Di situ sudah tertera ukuran gejala sosial menurut Surjono Sukanto. Apa saja sih gejala sosial yang bisa kita masukkan ke dalam masalah sosial? Yang pertama itu tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan kondisi nyata kehidupan. Nah, maksudnya ketidaksesuaian itu apa? Di sini kan setiap masyarakat itu sudah mempunyai nilai dan norma yang sudah jauh-jauh hari itu sudah ditetapkan dan dilakukan hingga menjadi kebiasaan di masyarakat itu sendiri. Apabila tindakan masyarakat itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri, maka akan menimbulkan masalah sosial. Kita bisa ambil contoh dari ketidaksesuaian nilai dan norma yang ada di masyarakat ini jika kita melihat apabila di suatu masyarakat itu meyakini bahwa seorang gadis perempuan tidak diperbolehkan keluar malam sendirian. Nah, apabila ada salah satu masyarakat yang melanggar peraturan atau norma atau keyakinan di masyarakat itu sendiri, maka individu itu dianggap sudah melanggar dari nilai, norma, atau aturan yang dipercayai di masyarakat itu sendiri. Nah, apabila itu tidak segera diperbaiki atau tidak segera ditegur, maka itu akan bisa menimbulkan suatu masalah di masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sumber-sumber sosial dari masalah sosial. Tentu saja masalah sosial ini memerlukan suatu penyebab dari apa sih yang memicu adanya masalah sosial. Nah, itu bisa kita sebut dengan sumber sosial. Nah, maksudnya di sini adalah gejala-gejala yang terjadi di masyarakat itu sendiri tidak hanya berupa suatu gejala sosial, bisa juga dengan gejala alam. Nah, gejala alam di sini kita ambil contohnya yaitu gagal panen. Nah, di sini maksudnya apa sih? Jika terjadi gagal panen, nah yang sangat terdampak dari musibah itu sendiri adalah petani. Mengapa? Karena petani hanya mengandalkan penghasilannya itu dari penjualan panen atau penjualan hasil tanam dari kebunnya itu. Nah, ketika terjadi musibah gagal panen, maka keekonomian dari petani itu sendiri akan terhambat. Akibatnya
si petani itu akan mengalami suatu masalah, dan apabila gagal panen ini terjadi secara kolektif, secara bersamaan atau secara besar-besaran, maka itu akan memicu terjadinya masalah sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kebencangan itu tergolong ke dalam masalah sosial. Nah, di sini kan kita bisa melihat banyak ya, masalah-masalah itu tidak selalu dianggap sebagai masalah sosial bagi setiap individu. Maksudnya di sini adalah setiap masyarakat itu kan memiliki nilai dan norma yang berbeda di antara masyarakat satu daerah tertentu dengan daerah yang lain. Nah, apabila suatu peraturan di masyarakat ini dibawa keluar ke daerah lain, belum tentu aturan itu bisa dilaksanakan atau bisa dipatuhi di masyarakat itu sendiri. Nah, ketika adanya perbedaan nilai dan norma di sini, itu justru bisa menimbulkan suatu masalah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena di setiap masyarakat itu sendiri bisa memiliki suatu kepentingan atau kedudukan dan juga perannya yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika sudah memiliki peran atau kedudukan yang berbeda, maka dia juga memiliki keyakinan, nilai, dan norma pula yang berbeda. Perbedaan inilah yang memicu atau menentukan suatu masalah itu bisa termasuk ke dalam masalah sosial atau bukan. Jadi, kuncinya di sini adalah peran, kedudukan, dan nilai yang dianut oleh masyarakat itu berbeda di antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kesepakatan di masyarakat yang ia tinggali. Seperti itu. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu manifest social problem dan latent social problem. Pengertian dari manifest social problem sendiri itu adalah masalah sosial yang timbul akibat dari terjadinya ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Namun, ada pula suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai, namun dianggap oleh masyarakat itu sebagai hal yang biasa atau hal yang wajar. Nah, maka dari itu, anggapan inilah yang menimbulkan adanya suatu latent social problems. Anggapan inilah yang justru harus dirubah. Mengapa? Karena suatu hal yang dimaklumi, kita sebut saja dengan hal yang dimaklumi tersebut ya, itu apabila dilakukan dengan secara berkepanjangan, berulang-ulang, itu akan membuat suatu kebudayaan yang tidak sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Maksudnya, ketika masyarakat sudah berada di jalur atau sudah mempunyai suatu paten nilai dan norma yang mereka anut, dan kemudian ada suatu tindakan dari masyarakat yang melanggar tetapi tidak diberi suatu hukuman atau tidak diberi suatu penyelesaian masalah, maka itu akan menjadi berkepanjangan dan dampaknya menjadi aturan dari nilai dan norma yang ada di masyarakat itu sendiri akan semakin pudar. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh dari latent social problem ya. Kita bisa lihat di jalan raya, apabila ada salah satu individu yang melanggar lampu merah atau dia tidak menaati suatu rambu-rambu lalu lintas, orang lain akan membiarkannya atau tidak menegurnya secara langsung. Kalian sendiri pasti sudah pernah menemui suatu permasalahan itu ya. Ada orang yang tidak berhenti ketika lampu merah itu sedang merah, tetapi orang lain yang melihatnya itu hanya diam saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan latent social problems. Adanya pelanggaran dari nilai dan norma masyarakat namun dianggap suatu hal yang biasa. Namun di sini peran dari sosiologi tidak bertujuan untuk membentuk individu atau manusia itu menjadi seseorang yang bijaksana atau selalu baik dalam hal tindakannya, tetapi sosiologi mengarahkan masyarakat untuk ia harus paham apa yang dilakukan itu adalah suatu hal yang buruk atau suatu hal yang baik, dan juga ia harus memperhitungkan akibat yang diterimanya jika ia melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, selanjutnya adalah perhatian dan masalah sosial. Kenapa harus ada perhatian? Tentu saja, suatu gejala sosial itu belum bisa dikatakan sebagai masalah sosial apabila hanya mendapatkan suatu perhatian dari masyarakat, dan juga sebaliknya. Di sini di buku kalian dijelaskan, sosiolog tidak boleh terpaut pada perhatian masyarakat karena suatu kejadian yang mendapat perhatian dari masyarakat belum tentu merupakan suatu masalah sosial. Dan sebaliknya, jika suatu kejadian yang merupakan suatu masalah sosial belum tentu mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri.
perhatian di sini maksudnya adalah masyarakat apakah mengetahui masalah itu disebabkan oleh apa, apakah masyarakat itu bisa menyelesaikannya, apakah masalah itu bisa menghindari dari penyebab dari masalah itu sendiri. Tentunya di sini masyarakat harus meningkatkan suatu perhatiannya, suatu simpatinya atau empatinya kepada hal-hal yang terjadi di sekitarnya, atau kita bisa sebut dengan kepekaan masyarakat itu sendiri harus lebih diperbaiki untuk mengetahui bagaimana sih masalah sosial itu terjadi dan bagaimana sih pemecahan dari masalah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sistem nilai dan dapatnya suatu masalah sosial itu dapat diperbaiki. Masyarakat sendiri yakin bahwa manifest social problems di sini sudah memiliki suatu pemecahan masalah dan pasti bisa diatasi, sedangkan latent social problems di sini masyarakat sendiri tidak yakin bahwa apakah suatu masalah itu bisa diselesaikan. Sedangkan latent social problem masyarakat tidak yakin bahwa apakah masalah itu bisa diatasi, sebab masyarakat itu sendiri sudah tidak suka dengan apa yang menjadi latent social problems. Oleh karena itu, dengan berpegang teguh nilai dan norma yang ada di masyarakat, sosiologi mendorong masyarakat itu untuk selalu berpegang teguh dengan aturan yang sudah mereka miliki dan harus benar-benar dilakukan dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya aturan dan nilai itu sendiri bisa mendorong masyarakat untuk memperbaiki kepincangan atau gejala-gejala sosial yang menuju ke masalah sosial agar diterima sebagai gejala yang benar-benar terjadi di masyarakat, dan mereka akan mengatasinya dengan suatu kesepakatan yang sudah dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Setelah kita mempelajari ukuran sosiologi terhadap masalah sosial, kita lanjut ke poin B, yaitu partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Yang pertama-tama adalah apa sih pengertian dari partikularisme itu sendiri, dan tentunya apakah ada hubungan antara partikularisme dengan dilema kepentingan publik. Nah, kita urai satu-satu ya. Pengertian dari partikularisme sendiri itu adalah mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Maksudnya, setiap kepentingan dari individu itu memang bisa dilakukan dan itu adalah hak dari individu itu sendiri untuk memenuhinya, tetapi dia tidak bisa lepas dari kepentingan masyarakat. Maka dari itu, pentingnya pemenuhan dari kepentingan individu dan kepentingan masyarakat ini harus berjalan secara berdampingan agar tidak terjadi suatu kepincangan di antara masyarakat. Nah, mengapa muncul suatu dilema di masyarakat? Kita pelajari dulu apa arti dari dilema itu sendiri ya. Dilema di sini maksudnya adalah individu atau masyarakat itu berada pada posisi yang mengharuskan dia menentukan suatu pilihan. Nah, pilihan ini bisa disebut sebagai pilihan yang membingungkan. Maka dari itu, masyarakat akan merasakan suatu dilema. Artinya, dia merasakan situasi yang membingungkan. Dan yang kedua adalah publik. Publik di sini artinya kelompok yang menjadi satu kesatuan. Ketika mereka sudah memiliki satu kesatuan, maka di dalamnya akan memiliki suatu kepentingan. Nah, kepentingan publik di sini tentunya memiliki suatu tujuan yang menguntungkan bagi masyarakat. Artinya, tujuan ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan sosial. Ketika kepentingan publik ini dibentuk, diharapkan suatu masalah sosial yang dirasakan oleh individu itu akan terselesaikan. Tetapi jika kepentingan publik ini ditinggikan daripada kepentingan individu, itu justru akan menimbulkan masalah baru. Nah, oleh karena itu, masyarakat akan mengalami situasi yang dinamakan oleh situasi dilema. Apabila dalam suatu masyarakat itu mementingkan kepentingan publik, maka kepentingan dari suatu kelompok masyarakat itu akan terabaikan, dan sebaliknya jika masyarakat itu terlalu mementingkan kepentingan dari kelompok atau individu, maka kepentingan publik itu tidak akan terpenuhi. Seperti itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kepentingan individu maupun masyarakat ini terjadi akibat adanya perbedaan antara karakter dari setiap anggota masyarakat. Nah, karakter ini berasal dari adanya keberagaman nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Artinya di sini adalah kepentingan publik sangat beragam, disebabkan karena masyarakat sendiri memiliki cara pandang yang beragam pula. Dari keragaman cara pandang yang dimiliki oleh masyarakat sendiri,
tidak hanya memiliki suatu keunikan ya, justru menggiring ke suatu adanya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, bahkan menjadikan masyarakat itu memiliki sikap partikularisme yang tinggi. Masih ingat kan pengertian dari partikularisme itu sendiri? Ya, betul sekali. Partikularisme artinya menjunjung tinggi kepentingan individu di atas kepentingan umum atau kepentingan pabrik. Nah, jika sikap partikularisme itu sendiri tidak diatasi dengan keputusan yang bijak, maka akan menimbulkan suatu konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi sudah jelas ya, partikularisme di sini akan membawa suatu dampak yang tidak baik untuk masyarakat. Itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja? Kita ulang lagi ya. Yang pertama itu ada ukuran sosiologi terhadap masalah sosial, dan yang kedua partikularisme dan kepentingan publik. Jangan lupa untuk membuat ringkasan materi yang kalian dapatkan dalam video pembelajaran ini, dan kalian setelah ini klik link yang ada di deskripsi video ini. Melalui link tersebut silakan kalian menjawab. Hanya ada 5 butir soal, dan disitu kalian bisa mengetahui jawaban mana yang betul dan juga skor berapa yang kalian dapatkan. Tiap soal kalian diberi kesempatan menjawab selama 2 menit. Jika sudah selesai menjawab kelima soal, maka akan muncul nih skor yang kalian dapatkan. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, jangan lupa kalian screenshot dan juga kirimkan ke WhatsApp Ibu beserta dengan ringkasan yang sudah kalian buat. Begitu. Dan Ibu sampaikan pula minggu depan kita akan melakukan ulangan. Ulangan itu untuk menguji seberapa pemahaman kalian mengenai materi di bab 1, yaitu pembentukan kelompok sosial. Untuk sistematika ulangan itu bagaimana? Minggu depan Ibu akan sampaikan di Google Classroom. Jangan lupa mencatat tanggalnya ya. Minggu depan tanggal 24 Agustus kita ulangan materi bab 1, yaitu pembentukan kelompok sosial. Cukup sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa membaca, dan tetap semangat belajar meskipun jarak jauh. Terima kasih.